Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Imamil Muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba pilihan, para kekasih Rasul, hamba-hamba Allah yang mulia, tasbih, tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah menganugerahkan hidayah yang amat indah kepada kita, nikmat yang tiada tara, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat harta benda dan jabatan. Saudara, kalau tidak Dia yang meninggalkan kita, pasti kita meninggalkan harta benda. Tapi nikmat iman, nikmat Islam, itulah nikmat yang kita bawa abadi. Kita persembahkan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling disiplin pribadinya. Itulah teladan abadi satu-satunya buat orang yang beriman, panutan kita semua, uswah kita, yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarahi di Masjid Nabawi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini panitia meminta saya menyampaikan tentang akhlak, ilmu, dan hubungannya dengan hidayah. Saudara, kalau ini saya kupas secara panjang lebar, saya harus buka tentang ar-raddu 'ala dahrin, sanggahan terhadap kapitalisme, atau al-syirkatul Islam, tentang sosialisme Islam. Saya hanya ingin menyampaikan soal-soal general saja, garis-garis besar. Silahkan saudara-saudara memperluas isi khutbah ini nanti sampai pantai-pantai Atlantik indahnya Quran dan Sunnah Rasul. Kita mulai, saudara, waktu kita tidak lama. Akhlak asal kata takhalluk. Takhalluk itu kebaikan yang dipaksakan. Itu sebabnya takhallaqu bi akhlaqillah. Paksakan dirimu berakhlak mulia dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhalluk gitu. Kalau kita belum bisa mencontoh sifat-sifat Allah, ada manusia yang telah secara indah mengamalkan sifat-sifat Allah. Dia namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi diutus ke muka bumi bukan dalam rangka takhalluk, tetapi dalam rangka menyempurnakan akhlak. Kalau takhalluk, akhlak yang dipaksakan, maka akhlak adalah kebaikan yang telah mendarah daging pada jiwa seseorang. Jadi kalau kita berkata si fulan itu akhlaknya baik, artinya fisiknya, batinnya, jiwanya, pikirannya sudah baik gitu. Tapi kalau takhalluk, maaf saudara, boleh jadi lidahnya tutur katanya manis, hatinya tidak dia. Wah, boleh jadi orang berkata maafkan saya, dia berkata saya maafkan lahir batin, tetapi hatinya masih menyisakan dendam.
Itu yang Buya Hamka berkata, lain di mulut, lain di hati, menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, setali tegawang dengan munafik. Dia masih takhaluk, belum berakhlak. Yang diajarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kepada kita bukan takhaluk, tetapi akhlak. Hidup baik lahir batin. Apa kaitan dengan ilmu kalau demikian? Mari saya kupas ar-raddu ala dahriyin kalau begitu. Saudara, belum tentu orang berilmu berakhlak. Kalau kami di kampus-kampus mengenal ada kecongkakan intelektual, kesombongan ilmu pengetahuan. Saudara, ilmu bisa menambah iman seseorang, tapi ilmu tidak bisa menghadirkan hidayah pada seseorang. Tidak bisa. Mari saya ambil contoh, saudara. Izzabilotta, Profesor Izzabilotta dari Alexander University. Dia profesor dalam ilmu tafsir Al-Quran. Memberikan mata kuliah mukjizat Al-Quran. Sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saleh-saleh, calon-calon penghuni surga semua, jangan pegang-pegang dada. Izzabilotta sampai meninggal dunia, profesor ilmu tafsir, khusus dia expert dalam bidang mukjizat Al-Quran, tidak masuk Islam. Lihat ilmu, akhlak dan hidayah hubungannya itu. George Bardot, Profesor Bardot. Dia profesor yang paling expert tentang sirah nabawiyah. Kalau saudara ke pesantren saya tunjukkan bukunya. 3 kali Quran tebalnya. Hayatun Muhammad, dia bikin itu. Dia bercerita kisah paling indah tentang Nabi Muhammad. Buku-buku para ulama Indonesia belum apa-apa itu. Tetapi Bardot, Profesor Bardot sampai meninggal dunia tidak masuk Islam, tidak dapat hidayah dari Allah. James Carlyle, dua-duanya profesor dalam Islamologi. Saudara pikir dia masuk Islam, dia juga tidak masuk Islam. Saudara sedih barangkali kalau saya katakan paman Rasulullah sedarah alirannya dengan Nabi itu pun tidak dapat hidayah. Kita jamaah salat Jumat di Ditjen Pajak ini bersama saya, Islam kita ini bukan Islam minimalis. Kita cuma tahu rukun Islam, rukun iman, ihsan, baca suratul Fatihah, ayatnya suratul Ikhlas, suratul Kafirun, cuma segitu ilmu kita. Tapi Allah sayang pada kita. Sebab ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah, Allah jadikan hatinya cinta kepada Islam. Kalau saudara sudah merasa cinta pada Islam, berani berkorban apapun untuk Islam, tandanya Allah sayang pada kita tuh. Dan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pendakwah kampung, kiai kampung, saudara, saya berdoa mudah-mudahan saudara jadi ahli surga semuanya, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi semata-mata kita mencari ilmu, menginginkan hidayah, tidak. Saya termasuk yang mengajar alif-alifan di rumah Pak Habibie. Jadi kalau sedang kami bicara berdua, saya bertanya begini, kalau Bapak nggak ada, saya khawatir komputer hilang dari Indonesia. Kata Pak Habibie, Kang Anwar, tidak begitu, tanya. Saya yang sudah melanglang buana tentang ilmu Kang Anwar, kalau Kang Anwar tanya ke saya lebih cinta pada pengetahuan tentang agama daripada sains yang saya punya ini. Lihat kaitan ilmu dengan hidayah. Malah dengan akhlak anak-anak kita.
Anak-anak kita dididik dengan metode pendidikan yang ada sekarang dengan kurikulum sekarang. Anak kita akan tahu knowledge tapi tidak punya wisdom. Dengan kurikulum yang dididikan kepada anak kita sekarang, anak kita bisa mempunyai ilmu tetapi tidak punya kebijakan dalam hidup. Beruntung orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam modern di Indonesia ini. Dia alim tapi intelek tapi alim. Dia cari ilmu menambah iman dia dan hidayah dia peroleh setiap saat. Beruntung besar itu. Tapi lenggang dunia pendidikan dewasa ini, saudara, tidak mendukung anak kita jadi anak-anak saleh. Kalau kita sudah mendapat hidayah, hidup ini sholat. Semua hidup ini sholat. Dia bekerja di kantor, dia menuju kantor, dia memeluk istri, dia mencium anak, dia berbakti pada bangsa dan negara yang kita cintai. Semua ini sholat. Sekecil apapun. Saya bacakan sebuah ayat, saudara. Camkan baik-baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zarrah. Kalau ngaji di Ummul Qura di Mekah Madinah, zarrah itu kepala semut hitam yang kecil. Karena di sana binatang terkecil kepala semut hitam itu. Kalau ngajinya di Jakarta biasa zarrah. Ustadz-ustadz kita mengartikan biji sawi. Kalau kamu berbuat baik buruk sebesar biji sawi, Allah balas. Kalau kamu berbuat buruk sebesar biji sawi, kamu harus pertanggungjawabkan. Padahal saya kira biji sawi itu kan besar. Yang kecil itu kan atom. Atom bisa dipecah. Ada proton. Proton bisa dipecah. Yang tidak bisa dipecah itu kan cuma satu. Begitu halus Allah menciptakan makhluk yang satu ini, tidak mungkin makhluk bisa memecah itu. Niat. Jadi tafsir modern mestinya, kalau kamu berniat baik, niat kamu berpahala. Kalau kamu berniat buruk, niat kamu berdosa. Agak keliru barangkali kalau kita dengar dakwah selama ini. Kalau kita berniat baik belum dikerjakan berpahala. Kalau kita berniat buruk belum dikerjakan tidak berdosa. Tidak. Berniat baik, berniat buruk, dua-dua punya imbas tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudaraku yang saleh-saleh, jangan pernah punya niat berbuat baik. Percaya, jangan pernah berniat punya niat buruk. Ujung kebaikan pasti baik. Dan ujung niat yang buruk pasti tidak baik. Kalau prinsip kita kaum Sunni, innamal a'malu binniyah. Tiap pekerjaan tergantung pada motivasi awal. Niatnya baik, ujungnya pasti baik. Niatnya buruk, ujungnya pasti buruk. Nah, saudara-saudara, Allah sayang pada kita. Buktinya Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Astaghfirullahaladzim. Bukan tidak ada orang yang telah mendapat hidayah karena banyak berbuat dosa, hidayahnya dicabut kembali oleh Allah. Bukan tidak ada itu. Kalau saudara baca di pers atau saudara dengar berita si A sekarang telah murtad, saudara yakin sebelumnya dia berbuat dosa besar itu. Pasti sebelumnya dia berulang-ulang berbuat dosa besar. Hidayah terlepas dari dirinya. Saudara-saudara, mari kita jaga hidayah itu baik-baik. Kita genggam erat hidayah itu. Pertanyaannya untuk memperkokoh hidayah itu apa? Hari ini tidak mungkin terlalu banyak barangkali yang bisa kita jelaskan, saudara. Pertama, sholat malam jangan lepas, saudara. Bisa 8 rakaat witir 3 paling bagus. Pak Anwar, saya kerja di pajak capek, pulangnya jauh ke Bogor, ke Depok, ke Pulau Seribu. Capek, mau salat tahajud bagaimana Pak Anwar? 4 rakaat saja witir 3. Pak Anwar, saya sudah kena rematik.
kena diabetes, sudah kena operasi, kena ring jantung lagi. Berapa rakaat Pak Nur? 2 rakaat saja witir 1. Allah tidak melihat jumlah rakaat, tidak dilihat sama sekali. Yang Allah nilai kesungguhan hamba bangun tengah malam untuk bertobat dan memperkokoh hidayah kepada Allah. Lakukanlah itu, saudara. Jam berapa tidur dulu tidak? Nabi tidak pernah menjelaskan. Nabi cuma berkata sebaik-baik salat malam dilakukan di waktu malam. Yang paling baik tidur dulu. Tapi kalau sudah rindu sama anak sekolah di luar negeri, sekolah di luar daerah, rindu sama anak tidak bisa tidur, lihat jam 12:05, tahajud pada jam itu. Allah terima salat kita. Jangan lepas tahajud. Saudara, saya berikan ilmu. Saudara coba boleh nanti malam belajar salat tahajud. Nggak usah lama-lama. 100 malam, jangan putus. Kalau 98 malam putus dari mula. 99 putus dari mula. Dari sekarang belajar tahajud terus 100 malam. Malam ke 101 kita sholat berjamaah di sini. Saya imam. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Rabbana. Kita akan dengar gemuruh para malaikat di belakang kita. Amin ya Allah, amin. Kalau malaikat yang mengaminkan doa kita, saudara, doa apa yang tidak terkabul? Coba saudara mulai dari sekarang. Terus tahajud. Dinas di kantor malam, ambil tahajud. Pulang tidak sempat di kereta, tahajud di kereta. Naik mobil ke daerah, tahajud. 100 malam jangan putus. Cerita hidup kita lain ini. Mendapat qurrata ayun. Rizki di luar estimasi kita. Mendapat maqamah mahmuda, akan berada pada derajat yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khatbah tidak mungkin panjang lebar, sudah 18 menit, saudara. Saya tutup saja. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil hikmah dari apa yang saya khatbahkan, wahai para ahli pikir. Barakallahu li walakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azim al qaharil qadim al ghafarir rahim alladhi 'azza man tuhidhu bil awham وعز فليدرك وليراه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Kita masih punya waktu 1,5 menit, saudara. Saya manfaatkan karena kita jarang bertemu. Saudara pernah dengar nama Salman Al-Farisi? Salman dari Parsi, dari Iran. Itu penyembah api itu. Dan dia bukan hanya menyembah api, menjadi pemimpin penyembah api di Parsi. Kita kalau masuk ke kampung-kampung, orang bikin masjid, kalau belum ada menara belum jadi. Menara itu, saudara, artinya manaroh, tungku api itu. Di situ Salman menyembah-nyembah api. Jadi menara tidak punya kaitan dengan arsitektur Islam. Cuma ulama-ulama Indonesia dia kan baik-baik, santun-santun, bijaksana-bijaksana. Menara tidak disuruh dihilangkan. Jadi tempat perpustakaan, tempat tidur orang-orang di KM, tempat rapat pengurus masjid. Jadi tempatnya jadi mulia. Tempat netral, tergantung untuk apa kita pergunakan. Tapi Salman tengah usia masuk Islam, saudara. Jadi orang soleh, hartanya sebahagian besar untuk ibadah, tidak lepas daripada salat di awal waktu, akhlaknya mulia. Saudara tahu apa kata Nabi?
Nabi itu kalau dakwah santun luar biasa. Santun. Tidak ada orang yang disinggung-singgung Nabi. Kalau ada sahabatnya berbuat salah sebelah sini, Nabi menegur salahnya, menghadap ke sini Nabi. Saudara-saudara, berdusta itu tidak baik sebenarnya. Orangnya sebelah sana. Santun sekali Nabi. Lalu Salman dipeluk oleh Nabi. Kata Nabi begini, aduh cemburu saya. Kata Nabi Salman, di akhirat nanti ada 10 sahabatku akan masuk surga tanpa hisab, antara lain kau Salman Al-Farisi. Penyewahabi. Jadi orang musyrik tobat yang tobatnya tidak diterima, syirik yang dibawa mati, saudara. Orang non muslim masuk Islam musyrik, dia tobat sebelum ajal, Allah terima juga dosanya itu. Allah ampuni juga. Apa ruginya Allah memaafkan kesalahan orang? Sedahsyat itu syiriknya. Jadi yang ada di otak Salman itu bukan bagaimana berdakwah, bagaimana mengembalikan orang yang dulu dia bikin musyrik jadi kembali ke Islam. Itu bagaimana? Saya punya adik-adik banyak di Sumatera Utara, di Timor, di Irian yang sudah jadi orang-orang saleh. Mereka kalau nangis begitu, saya bilang, Adinda, kenapa nangis sayang? Dia bilang, Pak Anwar, dulu saya pindahkan orang-orang Islam ini, pindah agama sehari 5 orang, 10 orang. Yang ada di otak saya bagaimana mengembalikan mereka ke Islam lagi. Bapak buka buku Ihya Ulumuddin bab Ribul Khalaq, itu dikarang oleh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kita menyebutnya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, tidak ada agama yang begitu sempurna mengatur hidup manusia sejak bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, selain Islam. Benar itu. Itu benar itu. Kalau masih hidup beliau, saya ingin siang malam di samping beliau itu. Atau saya perluas sedikit, masih ada waktu 1 menit. Saudara pernah dengar nama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu kepala perampok Mekah Madinah. Barang haram dia makan, zina tiap jam, istrinya 19. Jadi kalau bicara dosa Umar itu dosanya sempurna itu. Sempurna betul dosa Umar itu. Tapi beliau usia dengar Aisyah baca Quran, adiknya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Umar, ini bukan buatan manusia ini. Umar minta supaya Quran itu dipegang oleh dia dari adiknya. Kata adiknya, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau orang tidak suci tidak mungkin paham Quran itu. Umar mencari faid Muhammad. Di mana Muhammad? Kata Aisyah, untuk apa kau cari Muhammad? Aku akan masuk Islam. Kata Aisyah, Muhammad itu pasti ada di masjid, atau di rumah fakir miskin, atau di rumah orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang meninggal, atau di tempat orang-orang yang sedang tidak makan. Di situ Muhammad pasti ada. Lihat saudara, akhlak Nabi itu. Umar mencari Nabi sedang memberikan tausiah begini, sedang mengajar. Umar masuk, Hamzah berdiri. Pikir umat, habis Nabi hari ini meninggalnya. Kata Hamzah, diam. Kalau Umar macam-macam Hamzah yang bisa melawan Umar. Rupanya Umar akan masuk Islam, diserahkan senjata pada Rasul Muhammad, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Dipeluk Nabi. Sekali waktu Nabi jalan-jalan di pohon kurma bersama Umar. Nabi mau sholat asar, datang waktu asar adzan. Kata Nabi, Umar, aku nggak punya air. Bagaimana kalau aku berwudu? Kata Umar, la. Umar lari cari oase, didapat air, dituangkan ke Nabi. Nabi berwudu. Selesai berwudu, Nabi melihat muka Umar sambil basuh jenggot. Kata Nabi, Umar, salah satu sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab, kau Umar bin Khattab.
Maaf saudara, dosa bapak-bapak ini seberapa lah cuma. Apa sih dosa bapak? Dosa-dosa kecil semua itu. Umar tuh kepala perampok Mekah Madinah. Barang haram dia makan. Zina, hobi Umar tuh zina. Tobat jadi ahli surga tanpa hisab. Allah masih memberikan saldo usia kepada kita untuk bertobat, saudara. Hidayah Allah telah berikan, usia Allah panjangkan, rizki Allah beri sekecil apapun. Sama rizki kita sama. Pengetahuan kita tentang agama juga minimalis semua, sama dengan saya. Mari kita manfaatkan sisa-sisa usia kita ini untuk terus memperkokoh hidayah, bertobat kepada Allah, mengeluarkan rizki pada jalan yang Allah ridhoi, membantu fakir miskin, mengisi pembangunan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Kesana saldo hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam ya Allah wa minkas salam wa ilaka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri ya Allah wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.